bisa dengan apa namanya kalau tambah rambut di mata itu apa namanya? Hah? Pasang maskara. Bisa juga coba-coba lipstik digonta-gantiin, hanya mau menunjukkan mana yang paling bagus supaya wajah itu tampak istimewa. Bapak Ibu, itu semua baik dan sangat manusiawi dan natural. Tapi saya mau menawarkan sebuah tips lain yang ditawarkan oleh kitab suci untuk kita menyadari bahwa untuk tampil bening, glowing dan shining tidak hanya butuh body maintenance, butuh spirituality maintenance. Artinya apa? Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang kegang, terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Berpenampilan menarik, berwajah bening, glowing dan shining, itu pasti dambaan setiap pribadi, apalagi ibu-ibu ya. Dan untuk berpenampilan bening, glowing, shining, orang bisa all out, berjuang untuk berpenampilan menarik. Bisa dengan ganti rambut
jadi dari hitam menjadi seperti bule. Bisa dengan facial, bisa dengan smoothing, bisa dengan kalau tambah rambut di mata itu apa namanya? Pasang maskara. Bisa juga coba-coba lipstik digonta-gantiin, hanya mau menunjukkan mana yang paling bagus supaya wajah itu tampak istimewa. Bapak Ibu, itu semua baik dan sangat manusiawi dan natural. Tapi saya mau menawarkan sebuah tips lain yang ditawarkan oleh kitab suci untuk kita menyadari bahwa untuk tampil bening, glowing dan shining tidak hanya butuh body maintenance, butuh spirituality maintenance. Artinya apa? Bukan hanya perawatan tubuh, tapi paling utama itu perawatan jiwa. Nah, itulah yang dapat kita maknai dari bacaan-bacaan suci yang telah kita dengar, ketika dalam bacaan Injil kita menemukan Yesus berubah rupa dari yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa. Dan itu dilihat oleh 3 orang yang sangat dekat dengan Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes. Mereka kan setiap hari ada bersama, mereka pasti sudah kenal betul wajah Yesus. Tapi ketika di bukit Yesus sedang berdoa, mereka melihat Yesus tampak berbeda. Apa yang memberikan perbedaan? Roh Kudus yang menjiwai Yesus yang sedang berdoa. Bapak Ibu, seringkali saya mengatakan kepada kita bahwa seringkali kita susah dan sukar berdoa atau banyak ngarang dalam berdoa. Kenapa? Kita tidak paham Roh Kudus itu diberikan Tuhan untuk kita supaya menjiwai kita bisa berdoa. Kita terlalu percaya diri untuk berdoa dan tidak butuh bantuan Roh Kudus. Hasilnya apa? Takut berdoa, tidak bisa berdoa, atau sok tahu berdoa. Banyak orang yang berdoa menggebu-gebu, berapi-api, dia pikir Tuhan butuh itu. Itu kan kemauan kita yang berdoa menggebu-gebu dan berapi-api. Kalau kita berdoa dengan tuntunan Roh Kudus, kita akan berdoa dengan gaya Yesus. Bapak Ibu, kitab suci menulis apa dengan doa Yesus di bukit? Tidak ada ekspresi yang terlalu lebay gitu. Tidak ada. Dia duduk diam, hening, dan itu yang mengubah pribadinya. Kenapa? Roh Kudus yang menjiwai dan membingkai sehingga dia tampak istimewa dan berbeda dari biasanya. Pribadi yang disepuh oleh Roh Kudus. Itulah spirituality maintenance, perawatan jiwa. Dan dalam bacaan kedua kita mendengar juga Santo Paulus berbicara tentang ketika kita membiarkan diri kita dijiwai oleh roh, dan apalagi jiwa kita menyatu dengan Yesus, Yesus akan mengubah kita dan mengubah tubuh kita yang fana dan hina menjadi istimewa dan mulia. Kan gitu kata Santo Paulus dalam bacaan kedua kan? Kita punya tubuh yang hina, kita punya tubuh yang tak berdaya, oleh Kristus akan dimuliakan, akan tampak istimewa, akan shining, akan brightly, akan glowing, akan bening. Kenapa? Ya, karena roh yang membingkai dan menyepuh kita. Bapak Ibu, pertanyaannya, kapan kita bisa memoles wajah dan bodi kita untuk berpenampilan istimewa, untuk tetap tampak shining, glowing dan bening? Ya, jawabannya, berdoalah dan cintai Ekaristi. Karena apa? Ekaristi itu bukan hanya sabda Allah yang kita terima, terpancar dalam diri kita lewat bacaan-bacaan sabda Allah, bukan. Tapi juga Yesus sendiri masuk di dalam diri kita ketika kita menyantap tubuh dan darahnya. Waktu memberikan pembekalan dan pencerahan kepada peserta komuni pertama dan orang tua 1 minggu lalu, saya bilang kepada mereka, kamu lihat waktu Yesus dipersembahkan di bait Allah, dia berusia 12 tahun. Dia berbicara dengan begitu istimewa, dan ahli Taurat dan para tua-tua terpesona dan tertegun dan tidak bisa beradu argumen dengan Yesus, melihat Yesus sangat cerdas. Jadi terima tubuh Kristus untuk kita makin cerdas. Cerdas intelek, cerdas emosi, cerdas rohani. Bapak Ibu, kecerdasan intelek tidak hanya cukup di zaman ini. Orang boleh pintar, orang boleh punya banyak pengetahuan, tapi kalau tidak stabil emosinya, dia tidak bisa akan menjadi pribadi yang sukses. Orang boleh cerdas, orang boleh pengetahuan banyak, orang boleh pintar otaknya.
juga mungkin bisa menjaga perasaan dan mengelola perasaan dan emosi, tapi kalau tidak ada Roh Kudus yang menjiwai, juga tidak bisa istimewa. Orang akan menjadi istimewa, hati dan pikirannya, perasaan dan budinya, itu kalau disepuh oleh Roh Kudus. Maka spirituality coherence itu penting, kecerdasan spiritual. Dan itulah yang kita timba dari hidup rohani, dari iman. Kita datang misa, kita berdoa untuk mencerdaskan jiwa kita, supaya kalau kita memiliki kecerdasan jiwa, maka roh yang menerangi hati akan menerangi juga pikiran. Orang yang punya pikiran jernih dan perasaan jernih lahir dari karya Roh Kudus. Nanti kalau kamu mau dengar lebih jelas buktinya, di bahan itu yang saya sudah sharekan di YouTube, saya kasih contoh tentang pribadi saya. Saya berpikir saya pintar karena sering juara, tapi ternyata itu bukan yang membuat saya sukses. Saya pikir saya hebat bisa menata perasaan, ternyata bukan saya yang bisa mengubah saya, tapi kekuatan Ekaristi dan doa telah membuat pikiran saya yang saya rasa pintar menjadi lebih cemerlang dan cerdas. Kemudian ketika lulus dengan predikat cum laude, itu bukan karena kepintaran otak, tapi karena setiap kali sebelum ujian saya novena. Saya surati orang tua zaman itu, tolong buat novena, doakan untuk otak saya yang memang Tuhan tahu keterbatasannya, walaupun dalam kacamata manusia itu hebat, dibantu oleh Roh Kudus. Nanti bisa tanya Pak Gerix, kita di seminari tinggi Bapak Ibu, diktat itu setebal ini. Ketika kita ujian hanya diberikan 5 nomor, dipilih 3 dan isi tes. Coba Anda bayangkan, otak kekuatan sampai mana itu? Menguasai bahan setebal ini, bukan hanya satu mata kuliah. Kita tentu tidak mampu. Yang kita belajari semalam sampai dengan kita tidak tidur, pasang lilin, lampu, besok pagi lupa semua. Itu memang realita. Tapi saya punya tips. Begitu ujian, saya percaya dengan novena saya percaya dengan doa orang tua saya. Maka sebelum ujian, lagi saya bilang, Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiranku, supaya dengan apa yang sudah saya persiapkan dalam kelemahan dan keterbatasan manusiawiku, kekuatan ilahi-Mu yang bekerja. Bapak Ibu, mata kuliah yang paling sulit di seminari tinggi namanya epistemologi dan metafisika. Itu diajar oleh teman kelasnya Paus Yohanes Paulus II, orang Polandia, namanya Pater Józef Pinansek. Mungkin zaman Pak Gerix mereka sudah tidak ada lagi. Zaman kita itu langganan HER para frater. Itu 80% pasti HER. Syukur-syukur lulus dengan nilai C. Tapi frater Eman dapat 10 bro, 10. Bukan untuk menyombongkan dan membanggakan diri, tapi membanggakan Roh Kudus yang bekerja di dalam otak dan hati kita. Jadi bukan hanya tentang otak dan hati, penampilan fisik kita juga akan sangat ditentukan oleh roh apa yang menjiwai kita. Bapak Ibu, mungkin Anda tidak terlalu percaya bahwa dengan ikut misa, Tuhan masuk di dalam diri kita. Tuhan menyinari kita dari dalam sehingga kita tampak istimewa. Untuk orang yang tidak percaya, biar dia misa harian tiap hari pun, keluar misa tampak loyo, kusam. Kenapa? Dia datang hanya untuk absen, pamer muka, tapi tidak tahu apa artinya menerima sabda dan tubuh Kristus. Kalau menerima itu dengan keyakinan bahwa Yesus yang masuk dalam diri saya, bekerja dari dalam diri saya, mengubah diri saya, Anda akan tampak istimewa. Mau tahu buktinya? Bukan karena imamnya, tapi pengalaman. Satu kali ada orang yang bertanya kepada saya, Romo kok mukanya ceria dan glowing terus? Pakai sabun apa? Atau pakai kosmetik apa? Saya bilang, tidak ada pakai yang gitu-gituan. Nanti bisa lihat di kamar mandi, saya pakai sabun apa. Sabun apapun yang dipersembahkan oleh umat, itu yang saya pakai. Tapi saya pakai dengan hati kok. Tapi biar kamu tahu, yang membuat wajah saya selalu ceria, glowing dan shining, benar kan? Itu karena doa dan Ekaristi. Tiap hari misa, tiap hari berdoa. Dan suatu kali ketika kita selesai misa di rumah retret, 1-2 minggu lalu ya frater ya, saya dengan frater selesai misa, kita mampir di Epicentrum. Tujuannya kita mau manfaatkan gratisnya apa waktu itu, kopi ya, Starbucks, karena ada SMS malam ini beli 2 gratis 1 ukuran grande.
kita kan pendapatan pas-pasan, jadi cari yang gratis-gratis saja. Kebetulan kan ya irit begitu, efisiensi. Begitu kita mampir, saya bilang karena kita masih kenyang, sambil menunggu waktu kita mampir ke apa namanya frater? Tempat-tempat belanja itu apa? Yang orang jual-jual barang-barang itu loh. Kita beli keset ceritanya, Ace Hardware. Kita hanya pergi beli keset karena waktu itu sering hujan, keset susah, beli keset. Setelah beli keset, karena frater ini bendahara ekonom rumah tangga, saya bilang frater bayar saya duluan ke tempat kopi biar tidak tutup. Tapi sebelumnya saya cari sendal di dekat counter dengan obrolan gitu. Begitu saya turun, ternyata frater ditanyain oleh kasirnya. Kasirnya itu perempuan bukan Katolik, orang dari Lombok Tengah atau Lombok Timur? Lombok Tengah. Lalu dia iseng bertanya kepada frater, "Pak, itu tadi pastor ya?" Kaget frater. "Loh, kok tahu, Pak?" "Iya, kelihatannya." Sudahlah, nanti cerita selanjutnya tanya di frater ya. Hanya mau menunjukkan Bapak Ibu disepuh oleh Roh Kudus melalui misa telah akan membuat kita berubah rupa. Nah, saya cerita yang lain lagi. Waktu kita kegiatan KKPPMP hari Sabtu, habis doa pagi saya coba jogging itu ke sana jam 8. Begitu sampai di sebelah sananya kantor pajak, ada satu mama tua bersama anak muda, mereka lagi kipas-kipas sate. Satenya enak sih saya lihat, tapi masih mentah. Lalu saya tanya, "Ini dijual?" "Iya, Pak." "Berapa satu lidi?" 10.000. "Oh iya." Karena sudah mulai kipas-kipas kan saya terangsang juga dengan aromanya. Lalu saya bilang, "Ya nanti saya beli, saya lanjut jogging." "Oh iya." Nah, kembalilah saya dari jogging, taksirnya itu sate sudah matang. Dan memang sudah matang, tambah ngiler saya. Walaupun kolesterol tinggi, ya sesekali melawan juga tidak apa-apa. Yang pentingnya sudah berdoa. Lalu begitu saya mau beli, ibu itu bilang begini, "Pastor ya?" Kaget saya, padahal saya kan celana pendek, baju olahraga, jogging judulnya. Saya bilang, "Wih," kaget saya. Saya bilang, "Kok tahu, Bu?" "Iya, kelihatannya. Kalau tidak pastor pasti pendeta, tapi pendeta tidak mungkin ini pastor." Ya sudah, cerita sampai di situ. Dia ibu, bukan orang Katolik, dia Hindu, satunya tadi Muslim, orang Lombok Tengah. Nah Bapak Ibu, ini contoh konkret, saya memakai diri saya sendiri untuk menunjukkan kalau Roh Kudus sudah menjiwai kita, Anda tidak usah takut untuk tampak dan tampil istimewa. Anda tidak perlu takut dengan tubuh yang mungkin tampak lemah, rapuh, dan terhina. Kalau Roh Tuhan sudah bekerja, akan menciptakan inner beauty, kecantikan jiwa, kecantikan hati. Dan orang yang cantik hati dan jiwanya, ganteng hati dan jiwanya, pasti akan selalu tampak ganteng dan cantik. Wajah selalu shining, glowing, bening. Mungkin ini mustahil untuk Anda yang punya uang, tapi tidak mustahil untuk kami yang tidak punya uang, karena Roh Kudus bekerja dari dalam. Semoga Tuhan memberkati. Semoga Tuhan memberkati. Kali iman dan kepercayaan kita dalam doa. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi.